Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Kita ada di season yang keempat dan ini adalah episode ketiga. Kali ini kita akan diskusi mengenai microplastik. Mungkin teman-teman ada yang sudah dengar juga di luaran mengenai microplastik ini, mungkin cukup heboh juga. Tapi gue lihat di Indonesia mungkin belum terlalu heboh banget, tapi mulailah awareness soal ini. Jadi kalau kita ngomongin soal makanan, hari ini di zaman sekarang itu nggak bisa lagi cuman ngomongin soal nutrisinya aja, tapi kita ngomongin juga keamanan pangan atau juga pencemaran dari makanan yang kita makan. Dan salah satu yang sudah ditemukan adalah microplastik ini. Bayangin aja teman-teman, ditemukan plastik di makanan kita. Apakah selama ini kita makan plastik? Apakah kita selama ini juga sudah tercemar dengan microplastik ini? Kenapa dibilang microplastik? Karena, size-nya sangat kecil. Ada juga yang disebut dengan nanoplastik, bahkan lebih kecil lagi. Sekarang yang jadi concern-nya adalah banyak penelitian sudah mulai melakukan riset, apakah ada dampaknya ketika manusia ini tercemar mengkonsumsi makanan, minuman yang ada microplastiknya. Sekarang kita pengen lihat dulu mungkin definisinya. Yang disebut microplastik itu adalah plastik yang diameternya, lebih kecil dari 5 mm. Tapi kalau nanoplastik itu ukurannya 0,001 sampai 0,1, nanometer. Jadi kecilnya kecil banget, mungkin harus pakai mikroskop baru kelihatan. Jadi kita nggak akan sadar kalau kita beli makanan terus ada plastiknya. Sekarang pertanyaannya adalah kok bisa di makanan itu ada plastik? Ini balik adalah proses dari rantai makanan itu sendiri. Apakah itu dari proses penanamannya, pembiakannya, apakah itu juga pencemaran lingkungan yang terjadi di mana hewan itu diternakan, hewan itu bertumbuh, kalau misalnya ikan atau seafood itu ada di laut, pencemaran plastik itu juga banyak di laut. Lalu juga dalam proses memasaknya, lalu dalam proses transportingnya, dalam proses pengiriman makanan, atau juga packagingnya. Jadi sebenarnya banyak sekali kemungkinan di mana sumber makanan ini tercemar oleh plastik atau mikro atau nanoplastik ini. So sedikit susah sebenarnya untuk nge-trace-nya, tapi ya udah banyak juga penelitian yang men-trace ini dan itu yang mereka lihat. Apakah itu dari proses awalnya sekali, apakah dari proses pengolahan, bahkan memanaskan makanan itu juga bisa me ya, adanya pencemaran dari, plastik ini ke makanan atau minuman yang kita makan. Ini beberapa, makanan yang sudah ditemukan, microplastik. Nomor satu itu adalah ikan, seafood, dan juga shellfish atau kerang. Jadi sekali teman-teman juga mungkin aware lah mengenai pencemaran di laut udah makin banyak dan seafood salah satu makanan yang paling banyak microplastiknya. Eee, Proses food, ya makanan-makanan kemasan itu juga kita temukan banyak ditemukan banyak, microplastik atau nanoplastiknya juga oleh karena kemungkinan ya ini dari proses packaging-nya bisa ya atau enggak dalam memproses makanannya itu sendiri. Terus juga unfortunately di garam dan gula juga sudah ditemukan ada mikro nanoplastiknya, di kulit dari sayur buah juga itu ditemukan ya, sayur buah juga kemungkinan besar, terjadi ya dari packaging-nya, dari transporting-nya, itu unfortunately itu juga ditemukan. Lalu juga di makanan atau minuman yang pokoknya menggunakan botol plastik. Makanya kenapa mungkin belakangan kalau teman-teman perhatiin juga movement atau apa ya, ya mungkin bisa dibilang movement lah ya, movement orang menggunakan tumbler. Kenapa orang sekarang menggunakan botol minum yang stainless dan juga coba aja teman-teman, search, botol minum brand Yeti, brand yang beberapa lah yang Hydro Flask ya. Teman-teman lihat harganya itu nggak murah dan orang tuh berbondong-bondong beli. Kenapa? Karena ya awareness mengenai microplastik ini. Kenapa kita pengen aware soal microplastik ini? Karena beberapa penelitian sudah mengeksplor
bagaimana mikroplastik ini bisa ada dampak untuk kesehatan manusianya. Contohnya yang pertama adalah mereka lihat ada dampak kepada imunitas tubuh manusia. Salah satu jenis sel darah putih yang namanya macrophages, ini jadi kesulitan melakukan tugasnya kalau ada mikroplastik di dalam tubuh kita, sehingga hasilnya adalah radang atau inflamasi. Peradangan itu bisa terjadi oleh karena ya exposure terhadap mikroplastik ini. Lalu juga yang jadi concern-nya adalah kalau mikroplastik ini sudah masuk ke jaringan-jaringan tubuh manusia. Ini bisa kasih physical stress terhadap jaringan tersebut dan ini bisa menyebabkan nekrosis, apoptosis, ini proses matinya sel-sel di dalam tubuh kita. Lalu juga ini bisa menyebabkan oxidative stress. So, teman-teman, ini beberapa yang sudah mereka temukan, cukup menarik hasil-hasilnya. Walaupun sebenarnya faktanya ini 90% mikroplastik yang manusia konsumsi sebenarnya akan terbuang melalui feses atau terbuang melalui pup. Tapi ada sekitar 10% yang mungkin bisa masuk ke jaringan-jaringan tubuh manusia. We never know, karena susah juga kan untuk nge-trace berapa banyak plastik yang mungkin udah masuk ke jaringan tubuh kita, nggak gampang. Dan yang mereka temukan juga kalau kita mengkonsumsi, mikroplastik ini atau terekspos dengan mikroplastik ini juga bisa mengganggu keseimbangan dari bakteri usus kita. Ya mungkin teman-teman yang udah mendengarkan episode, podcast Sehat Seutuhnya dari lama, kita udah banyak sekali bahas mengenai bakteri usus, gut microbiome, dan itu sangat-sangat berdampak sama kesehatan manusia dari sisi peradangan, resiko terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan juga kanker, dan penyakit tidak menular, pokoknya itu sangat-sangat, berkaitan dari sisi bakteri usus kita atau gut microbiome kita. Sekarang yang paling pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi microplastic exposure dari keseharian kita, dari gaya makan kita, dari pola makan kita. Nomor satu, kita pasti mau coba mengurangi, menghindari penggunaan botol-botol plastik. Sebisa mungkin teman-teman apakah minum dari gelas, apakah bawa, tumbler sendiri yang dari stainless steel atau, ya teman-teman, perhatiinlah sebisa mungkin meminimalisir penggunaan botol plastik. Ya ini juga including, minuman-minuman yang teman-teman beli juga, karena minuman-minuman kemasan itu kan ya banyak yang bungkusnya pakai plastik dan itu tidak, apa ya, nggak bisa dipungkirin kita mungkin dapat exposure mikroplastik, nanoplastik itu dari situ. Lalu yang kedua adalah, eee, kalau teman-teman mencuci sayur dan buah, pastikan mencucinya dengan baik, terutama bagian luarnya, ya apalagi kalau kita makan buah, bagian kulitnya, di situ juga, sudah ditemukan adanya mikroplastik, nanoplastik karena proses dari transportasi itu sendiri, dari proses, harvesting, ya kita nggak pernah tahu ya bagaimana itu terekspos. Walaupun juga ada beberapa buah yang ditemukan ada mikroplastik, nanoplastik di dalam buah itu sendiri. Jadi nggak bisa dipungkirin di zaman sekarang kita nggak gampang, eee, apakah kita bisa benar-benar 100% plastik free di diet kita, nggak tahu. Kemungkinan sih susah ya, karena dari garam sama gula aja sudah ditemukan ada mikroplastiknya. Jadi ya kita lakukan sebisa apa yang kita lakukan. Tapi yang terakhir ini yang perlu diperhatikan adalah, seafood atau, makan makanan, ya hewan laut yang dikonsumsi sama manusia pada biasanya. Sekarang yang harus kita bedakan adalah ikan besar dan ikan kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya kita makan ikan besar itu biasanya kan, bagian ususnya, organ-organ dalamnya itu dibuang terlebih dahulu, baru akhirnya dimasak, ya kan? Jadi kalau misalnya ikan-ikan besar ini tercemar oleh karena mikronan dan nanoplastik, paling enggak itu resikonya lebih sedikit oleh karena organ dalamnya kita buang. Tapi beda dengan ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan yang kecil, organ dalamnya nggak kita buang, ya kan? Kalau misalnya contoh ikan sarden, ikan teri,
itu kan nggak kita buang bagian organ dalam ikan teri, bayangin aja kecil gitu. Jadi justru dari ikan-ikan yang kecil seperti ini, resiko dari, kita mengkonsumsi mikroplastik, nanoplastik itu lebih tinggi justru ya. Tapi juga mereka sudah menemukan, mikroplastik, nanoplastik ini juga di, bagian otot ikan itu yang dimakan dan juga kulit ikan, itu juga sudah ditemukan. Teman-teman hati-hati dengan seafood, apakah itu juga di udang, apakah itu lobster, apakah itu kerang, eee, pencemaran di laut sekarang udah tinggi, makanya kenapa, eee, kalau gue sendiri memilih untuk makan plant based diet, makanan-makanan nabati, resiko, bahkan resiko apa ya, pencemaran dari mikro nanoplastik mungkin bisa lebih rendah, terutama seafood. Ya, seafood teman-teman harus lebih bijaksana, lebih aware. Dan mungkin teman-teman yang udah pernah dengar episode-episode sebelumnya juga, concern dari seafood ini bukan hanya plastik sekarang, tapi juga pencemaran dari merkuri dan lainnya. Dan merkuri ketika itu masuk ke tubuh manusia, itu susah untuk keluarnya, susah untuk kita tubuh membuang zat merkuri itu, dan itu banyak juga efeknya kepada tubuh kita manusia. So anyway teman-teman, ini yang ingin saya bagikan di episode podcast kali ini, season yang keempat, di episode yang ketiga, mengenai mikroplastik. Semoga teman-teman jadi lebih aware, ada langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan, yang kita bisa lakukan adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan di situasi kita, di situasi ekonomi, di situasi apa yang ada, dan seperti biasa, gua selalu menyarankan kita harus sehat seutuhnya. Dari sisi pola makan, gue sangat sarankan pola makan plant-based diet, olahraga secara rutin, menjaga, kualitas tidur kita, udah gitu juga dari sisi stress management, itu nanti episode-episode yang akan, gua bahas juga di kedepannya, dan semoga itu boleh bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau mau teman-teman mendapatkan manfaat dari podcast ini, boleh share ke teman-teman yang lain, ke keluarga yang lain, supaya ada yang ngeramein podcast-nya dan juga informasi ini bisa lebih tersebar luas. Nanti di deskripsi podcast ini gua akan kasih link penelitian yang gua rangkumkan jadi materi podcast kali ini. Semoga teman-teman kalau kepo dan ingin tahu lebih lanjut bisa baca penelitiannya lebih lanjut sendiri. Seperti biasa kalau kayak gitu teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.